ya tolong bantu share ke semua orang yang ibu bapak kenal. Jadi karya-karya orang-orang seperti Tobias Nathanael bisa semakin dikenal oleh Indonesia. Yes, setuju? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut orang yang paling spesial hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita beri tepuk tangan untuk Tobias Nathanael. Boleh langsung duduk di situ kali ya Tobi ya. It's okay, duduk aja Top. Oke. Wow, sepertinya Tobi tidak tegang sama sekali ya. Oh sangat tegang. Boleh supaya nggak tegang Bapak Ibu, boleh nggak kita kasih support sekali lagi buat Tobi, kasih tepuk tangan, bilang woo, yes. Oke, Tobi, halo. Yes, Tobi. Boleh dong langsung sapa teman-teman dan tamu-tamu semua yang di sini dan langsung jelasin kenapa tema hari ini kamu rancang namanya adalah Where It Led. Silakan Tobi. Jadi judul ini aku pilih karena acara ini melambangkan sampai mana perjalanan hidupku so far lah. Yep. Ya dari beberapa option yang kita buat ternyata yang kita akhirnya pilih itu Where It Led karena paling simple dan mudah diingat. Dan overall itu aja sih. Oke. Tentunya kamu mikirin Where It Led ini dalam waktu berapa lama, Tobi? Oh beberapa jam saja. Wah berapa jam saja. Musisi emang kayak gitu Bapak Ibu. Gak perlu lama-lama Where It Led. Oke. Tapi tentunya kita semua bisa memaknai Where It Led ini dengan kepribadian kita masing-masing dan tentunya nanti kita bisa nangkepnya beda-beda hasilnya. Tapi kita coba denger karya-karya Tobi lewat temanya hari ini dan kita sama-sama denger lagu yang pertama. Lagu yang pertama ini Billy bacain ya, Tobi. Lagu yang pertama ini adalah judulnya Another Life. Another Life. Ini dibikin tahun 2024, betul? Betul. 2024. Nah, terinspirasi dari, nah ini yang seru. Terinspirasi dari kisah percintaan. Wow. Kisah percintaan yang gagal. Kisah percintaan yang gagal. Tapi begitu Billy tanya, Tobi emang ini dari based on true story atau bukan? Oh ternyata ini dari cerita temennya. Dan cerita temennya yang cerita cintanya gagal katanya. Betul nggak Tob? Betul. Betul, oke. Nggak mau sebutin nama temennya? Oh tidak. Kasihan. Oke, Tobi siap? Siap. So ladies and gentlemen, please give round of applause. This is Another Life by Tobias Nathanael. Ships been sunk, letters are now tales of old, of the funny days when I was lying to myself. Look baby, flowers that grow in man-made walls, and I wishing for a ray of light. Disappointment comes like seasons, people living without reasons. Now I'm a mask made of concrete and stones, and you're here for a moment, and I'm acting like I haven't been wishing for this point in time. I'm in the backseat while you're 2 feet away with the one that you told me you love. Like I'm catching
catching a train while I'm running from one. But here I am thinking I lost. Maybe in another life we'll meet in a different life, when the world is much more kinder and I don't feel numb to wonder, is it possible for us to love? Weeks gone by, time just flashed across the skies. Those days when I was keeping it to myself. Silently, star-crossed lovers grew apart, and time washed away traces of us. Disappointment comes like seasons, people living without reasons. Now my mind's made of concrete and stone. And you're here for a moment, and I'm acting like I haven't been wishing for this point in time. I'm in the backseat while you're 2 feet away, with the one that you told me you love. Like I'm catching a train, also running from one. But here I am thinking I lost. Maybe in another life we'll meet in a different life, when the world is much more kinder and I don't feel numb to wonder, is it possible for us to love? Maybe in another life we'll meet in a different life, when the world is much more kinder and I don't feel numb to wonder, is it possible for us to love? Wow. Tepuk tangan buat Adrian juga. Thank you Adrian. Wow. Tobi boleh dong jelasin isi lagu itu tentang apa sih Tob? Oke, jadi lagunya itu tema intinya ya tentang bilangnya ya cinta bertepuk sebelah tangan. Wede. Wow, oke. Nah jadi lagunya itu menggambarkan orangnya wondering in another life, di kehidupan yang lain mungkin bisa bareng sama orang yang akhirnya dia tidak bisa bersama. Wow. Maybe in another life tadi. Iya. Dia masih berharap. Berharap. Oke, tapi menarik sekali kalau biasanya lagu-lagu galau identik dengan chord-chord yang minor. Ya. Tapi di sini justru ada lagu yang ada chordnya yang major juga gitu ya.
Jadi mungkin feelingnya memang putus asa tapi kayak masih ada harapan gitu ya Top ya? Bukan ada harapan tapi lebih ke acceptance, nerima aja. Wow, acceptance. Wow, oke. Oke, wow. Sekali lagi boleh kita tepuk tangan buat Tobi. That is another life. Another life. Oke. Yes, dan sudah hadir juga di sini Top bareng-bareng sama kita semua. Ada guru dari Sanur. Ada? Boleh lambaikan tangan? Selamat datang Ibu guru-guru dari Sanur. Dan juga ada guru-guru musiknya Tobi, boleh? Lambaikan tangannya. Welcome. Tobi, boleh dong sapa dulu Top. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Guru-guru dari Santa Ursula, ada Bu Lis, ada Bu Grace, ada Bu Monik, ada Bu Sisil juga. Thank you sudah datang ke hari ini. Dan guru musik saya yang hari ini bisa hadir, Tante Dewi, thank you. Oh sama Kak Aning juga. Halo Kak Aning. Jadi dulu Bulis ini koordinator auditorium di Santa Ursula BSD. Bulis dulu tuh yang sering ngurus saya kalau tampil-tampil di sekolah. Terus ada Bu Grace juga, guru matematika waktu SD. Sekalinya saya matematika bagus waktu sama ibu. Lalu ada Bu Sisil yang wali kelas saya waktu SMP. Dan di sini banyak anak-anak Bu Sisil ya. Ada pengurus acara utama kita, Nadia di belakang. Tepuk tangan buat Nadia. Ada Adrian yang tadi nyanyi juga, itu anaknya Bu Sisil juga. Ada Devika, Angelin semua yang hadir hari ini. Dan Bu Monik dulu wali kelas saya pertama kali pindah ke Santa Ursula BSD ya. Terima kasih, saya juga ingat dulu Ibu Monik yang pertama kali memberi saya kesempatan untuk bermain musik di sekolah. Mengiringin kur ya kalau nggak salah. Ya, dan ada Tante Dewi yang guru piano saya dari umur 7. Sekarang nggak kerasa udah 15 tahun kita kenal. Sampai sekarang jadi bos saya. Jadi bos ya? Iya. Habis itu terakhir ada Kak Aning. Ada guru vokal saya di YPM dari saya masih SMP sampai akhirnya sekarang mengajar vokal. Terima kasih Kak Aning sudah hadir. Tadi, oke, sebagai bentuk terima kasih untuk guru-guru, aku mau mengundang salah satu guru untuk tampil bersama. Yes, siapa itu Tobi? Ya kita undang Kak Aning maju ke depan. Kak Aning, let's go. Wow. Aku bacakan lagu berikutnya ya Tobi ya. Lagu berikutnya berjudul Worth Your While. Worth Your While. Silakan Kak Aning. Wah, langsung reunian malah ya. Murid juga. Oh, murid vokal juga. Aduh, multi talenta ternyata luar biasa. Lagu yang kedua berjudul Worth Your While. Dibuat kotretan kasarnya di tahun 2018. Betul, Top? Betul. 2018 dan diproduksi lagi pada akhirnya di awal-awal tahun 2025. Betul ya? Dan setelah proses pendewasaan, ada satu value yang mau Tobi sampaikan lewat lagu ini. Value-nya adalah gini, gak ada yang abadi dalam hidup. So enjoy setiap momennya. Wow. Ada satu hal yang kita gak bisa kontrol dalam hidup ini, yaitu adalah waktu. Bapak Ibu, setuju ya sama saya ya? Buktinya apa Bill? Oke, buktinya gini ya, Bapak Ibu boleh lihat ke tangan saya. Oke, saya hitung sampai 5, lihat ke tangan saya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selamat, waktu Anda sudah terbuang sia-sia 5 detik lihatin tangan saya. Dan sudah hilang. Jadi kita gak bisa kontrol waktu. Waktu itu berlalu begitu saja. Dan di lewat lagu ini, so enjoy setiap momennya dalam hidup kita. So, ladies and gentlemen, please give round of applause. This is Worth Your While. Tobias Nathanael featuring Kak Aning.
dare to give another embrace. One way or another, there will be a certain goodbye. Like lightning in the rain, life must come to an end in time. But I promise I will make it worth your while. One day, these hands won't be there to give another embrace. One way or another, there will be a certain goodbye. Like lightning in the rain, life must come to an end in time. But I promise I will make it worth your while. Wow. Tepuk tangan buat Kak Aning dong. Wow, siapa yang berharap lagunya dimainkan lebih lama lagi? Saya. Waduh, saya udah nikmatin banget ternyata abis. Oke, berarti bisa didengerin di mana? Itu udah dirilis belum? Sudah ada di semua streaming platform, ada di YouTube, Spotify, Apple Music, under the name TNTX dan Aning Katamsi. Yes. Langsung cari Worth Your While. Worth your while. Worth Your While. Wow, thank you. Tadi ada liriknya berkata one day there will a certain goodbye. Ya. Boleh dong gali lebih dalam lagi. Maksudnya apa, Top? Maksudnya dalam hidup mau perpisahan secara tidak bertemu lagi ataupun mungkin orangnya bisa mati gitu. Wow. Well, Oke. Jadi pasti ada akhir dari segalanya. Ya. Dan kembali lagi ke tema utamanya, tidak ada yang abadi. Ya. Jadi mengingatkan kita untuk appreciate setiap momen dalam hidup kita dan Yes. orang-orang sekitar kita. Yes. Wow. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Kita belajar sesuatu ya dari lagu ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau tadi Tobi udah mention beberapa guru yang sudah hadir hari ini. Sekarang Billy mau undang beberapa guru yang tadi di-mention untuk berbincang-bincang di depan. Yang pertama ada, deg-degan nih gurunya, siapa yang dipanggil ya. Anyway, boleh minta tolong kursi dari Nadia mungkin ya, boleh minta tolong ya. Suatu kehormatan buat manggil yang pertama adalah Tante Dewi. Nah, aduh langsung katanya Tante Dewi. Oke, sebentar kursinya disiapkan dulu Tante Dewi. Tante Dewi adalah guru pianonya Tobi dari umur 7, bener gak Top? Betul. Dari umur Ya, 7? Dari umur 7. Sampai SMP. Sampai SMP ya. SMP, betul ya? Boleh ditaruh sini Nadia, silakan. Thank you so much. Dan Tante Dewi sekarang malah jadi bos. Ya. Oke. Jadi ini katanya harus dipanggil karena Tante Dewi adalah bos. Jadi supaya Tobiasnya bisa gajian. Bapak Ibu. Oke, silakan Tante Dewi, boleh kita kasih tepuk tangan untuk Tante Dewi. Boleh pinjem mic satu lagi? Teman-teman, boleh pinjem mic satu lagi? Wireless ada? Oke, mic yang mahal khusus Tante Dewi. Silakan Tante, silakan duduk. Terima kasih, Billy. Selamat datang di Kick and D Show ya.
Tante Dewi, halo, sehat? Halo, sehat. Yes, Tante, kita penasaran dong, sosok seorang Tobi di mata Tante Dewi itu sosok yang seperti apa? Nah, ini saya mau cerita perasaan saya ya, Yes, yang silakan, mendominasi pada hari ini. Ya. Begitu saya melihat the crowd, maksudnya orang-orang yang datang dan juga guru-guru Nail yang ada di sini dan semua hadirin Bapak Ibu semua. Membuat saya pertama adalah sangat bahagia melihat perjalanan musik Tobi dari kecil, saya panggil dia Nail ya dari kecil. Ya, itu ke titik hari ini itu sudah sangat membuat saya itu menakjubkan ya, tidak semua anak yang belajar musik dari kecil sampai hari ini bisa di titik seperti ini. Jadi saya yakin dia penuh perjuangan selama menjalani hari-hari tahun demi tahun di dalam perjalanan musiknya. 1, bahagia. 2, perasaan bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena saya merasa diberi kesempatan untuk menjadi salah satu guru musik Tobi, khususnya piano. Dari awal dia kecil, kalau boleh saya share nih yang ada pengalaman-pengalaman yang ya begitu berkesan gitu ya. Karena dulu awalnya saya itu ngajar Tobi itu di rumahnya. Jadi banyak ngobrol sama mamanya. Malah lebih lama ngobrol sama mamanya daripada ngajarnya. Nah anyway, itu masih kecil, yang saya dapatkan sampai hari ini karakter Tobi itu kan anaknya ceria gitu ya, friendly, kita tahu semua, seru, suka usil juga ya sampai sekarang gitu. Terus itu dan empatinya besar sekali. Jadi pernah pada satu momen, ini salah satu yang buat saya sangat berkesan dan saya ingat sampai hari ini, walaupun dia sekarang sudah umur 22. Dulu waktu masih kecil 7-8 tahun itu, kalau saya datang ke rumahnya mengajar itu, pasti dia gini, menyambut saya itu dengan dengan senang, dengan perasaan yang excited. Terus dia bilang gini, "Tante, aku sudah siapin minuman buat Tante." Gitu. Wah, saya jarang-jarang tuh dapat yang kayak gitu ya, anak yang bisa mengekspresikan perasaannya. Dan benar, memang minumannya juga bukan air putih atau apa, dia bisa bikinin sirup pakai apa gitu ya dulu ya. Pokoknya sangat berkesan untuk saya. Itu satu ya. Jadi makanya saya bersyukur menjadi bagian dari perjalanan musik Tobi sampai hari ini. Terus terang, saya bukan bos di situ. Saya mengajak dia bergabung karena dengan talenta yang saya tahu dari kecil dia miliki, supaya dia bisa membagikan juga kemampuan dan talentanya untuk banyak anak lain. Nah, yang ketiga, perasaan yang sangat mendominasi saya adalah bangga terhadap apa yang sudah diraih, apa yang sudah di-achieve oleh Nail sampai di titik hari ini. Itu membuat saya sangat bangga, dan terutama sekali karena gini, salah satunya adalah di samping of course hari ini adalah launching lagu-lagu karya-karyamu yang sudah banyak kita bisa dengarkan di berbagai platform, tapi Tobi ini juga mau ikut ambil bagian. Kebetulan saya itu menulis lagu lumayan banyak untuk komunitas rohani, dan di situ satu hari saya bilang sama dia, "Kamu mau bantuin Tante untuk bikin arrangement lagu-lagu itu?" Dan dia nggak pakai mikir, nggak pakai ragu-ragu, nggak pakai bilang, "Oke Tante." Dan itu jadi karya-karya yang sangat indah dengan arrangement Nail itu ya. Jadi itu satu. Yang kedua adalah saya ajak dia juga untuk berkolaborasi dengan saya, melatih anak-anak karis, anak-anak berkarunia khusus di paroki gereja kami. Dan itu dia langsung sambut dengan, "Oke, aku mau." Buat saya tidak banyak anak muda yang langsung kalau kita ajak untuk hal-hal seperti itu, "Oh ya, oke, mau," gitu. Tapi itu salah satu yang membuat saya merasa sangat bangga terhadap dia yang saya tahu dari kecil gitu ya. Itu satu kehormatan buat Tante juga untuk kamu mau ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang lain, bukan hanya sekedar mengembangkan kemampuanmu sendiri untuk dirimu sendiri, untuk karya-karyamu, tapi juga boleh dinikmati oleh banyak orang dan boleh juga itu berguna untuk mengasah kemampuan anak-anak lain yang juga belajar musik. Jadi itu buat saya 3 perasaan yang sangat dominan pada saat ini, itu yang bisa saya rasakan, Billy. Jadi ya mungkin mau ada yang ditanyakan kalau
Udah sih itu aja sih Tante. Cuman ada satu hal lagi. Oke. Saya mau pesan ini, my last message for you this afternoon, Oke. Niall. Please stay humble. And then the second one, keep making your music, sharing your music with others. And also, this is mostly Ya. for God, the one that given you the talent in the first Wow, place. yeah. Okay, and bring out the best in you, the best in your music for others to enjoy. That's all from me. Thank you. Thank you so much Tante Dewi. Thank you so much. Wow, bangga banget katanya Tante Dewi. Dan orang kedua, suatu kehormatan untuk bergabung dengan kami di depan ada Ibu Lis. Ibu, halo silakan. Dari Tobi SD, dari masih kecil, Ya. sampai dengan Tobi lulus, dan sampai sekarang bersama sahabatnya yang tadi duet. Hebat, saya bilang gitu. Wow. Hebat sekali. Saya mengenal Tobi itu pada musik sebetulnya. Saya tidak mengajar, tetapi saya di Santa Ursula itu awal menjadi koordinator di orkestra. Kemudian di paduan suara. Saya diberitahu oleh guru-guru SD, ada potensi yang memang benar-benar bisa menjadi aset di Santa Ursula. Ternyata betul. Di paduan suara dengan Rainer Revi Reino, bersama-sama dengan temannya, dia bernyanyi dengan sangat indah. Dengan nyanyian yang ada, akhirnya kami mengadakan pentas drama musikal bersama-sama dengan Egi Dance. Dan salah satu solisnya adalah Tobias Nathanael. Berapa kali kamu menjadi solis dalam drama musikal? Itu Tobias. Di orkestra bersama Mas Erik Awi yang hari ini tidak hadir. Saya kirim videonya dari awal. Nih loh, Tobi lagi pentas. Dia memainkan alat musik trompet. Dari awal Mas Erik mengatakan ini punya potensi terus sampai lulus. Tobi bermain musik trompet. Jadi saya benar-benar mengikuti Tobi dari dapat dikatakan bertahun perkembangan musiknya. Sungguh ada kemajuan dan menunjukkan bahwa dia punya potensi besar dalam hal musik. Sampai sekarang saya mengikuti perkembangannya Tobi lewat Instagram atau Spotify, di mana Dr. Harry sebagai orang tuanya ikut mendukung. Kalau ada apa-apa tuh langsung kirim. Di paroki kebetulan satu paroki lagu dari Tobias Nathanael. Itu saya terus mengikuti perkembangan Provisiat untuk Tobi. Itu kira-kira. Wow. Kalau tadi Ibu Lis bilang Ibu mengikuti perkembangan musiknya Tobi dari Tobi kecil sampai hari ini. Untuk lagu yang tadi, gimana impresinya Ibu? Mengingat Tobi yang dulu pertama kali Ibu lihat, sekarang bikin karya seperti ini. Hebat sekali. Maka saya kirimkan ke Revi, saya kirimkan ke Erik. Nih loh, perkembangannya dari benar-benar yang dulu saya mengatakan, kalau tadi Bu Dewi mengatakan ceria, tapi kalau dalam kami di sekolah, dia adalah anak yang pendiam dan masih malu-malu kucing. Tetapi dia terus berkembang, tampil didorong. Hebat, menjadi orang yang hebat. Sebagai kalau tadi Anda mengatakan 0,5, salah satunya ini saya bangga sekali. Wow. Dan kebanggaan dia sebetulnya saya menceritakan almarhum Suster Francesco.
selaku koordinator kampus Santa Ursula pada saat beliau hidup, memuji Tobi pada saat dia solis sebagai pemain di drama musikal. Itu anak benar-benar suaranya bagus sekali. Itu apresiasi dari Suster Francesco untuk Tobi. Jadi kembangkan terus Tobi untuk bakat yang kamu miliki. Terima kasih Bu. Thank you so much Ibu Lis. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Lis. Terima kasih. Yes, ada 3 orang yang terakhir. Billy mau mengundang ada Kak Aning. Ada Kak Aning? Oh oke. Kak Aning yang tadi di sini pindah ke belakang ternyata. Kak Aning adalah yang tadi duet sama Tobi di lagu Worth Your While. Baik, boleh kita kasih tepuk tangan untuk Kak Aning. Silakan Kak Aning. Oh iya, betul. Serasi dengan bajunya yang luar biasa. Tapi lebih serasi lagi dengan bajunya Ibu Lis tadi, warna merah. Benar. Kak Aning ini selaku guru vokal Yayasan Pendidikan Musik. Iya, betul. Bagaimana sosok seorang Tobi di mata Kak Aning? Ini kalau mau ngomong Tobi ini ada mamanya juga nih. Yang sering konsultasi macam-macam. Nah, Tobi murid saya dari SMP ya waktu itu ya. Di SMP kelas 3 ya. SMP kelas 3. Katanya dia sendiri yang mau les sama saya. Waktu itu gitu. Jadi kayaknya dia nyari-nyari dan ternyata tahu kalau saya juga guru vokal di YPM. Nah, kebetulan Tobi itu sudah jadi guru murid piano juga di YPM waktu itu. Jadi ya akhirnya dia di YPM ambil 2 major tuh, piano dan vokal gitu. Tapi akhirnya waktu pianonya lulus yang tinggal vokalnya. Nah, kemudian saya juga melihat dia tuh memang passionnya memang di musik ya. Jadi begitu lulus SMA juga yang kepikiran sama dia tuh kayaknya cuma mau melanjutkan musik gitu. Nah, kebetulan waktu itu dapat kesempatan ya ambil sekolah ya keluar ya saya sih selalu support dia dan seperti tadi Bu siapa tuh yang ngomong ya Bu ada empatinya tinggi. Memang dia begitu. Sampai sekarang pun dia sudah bukan murid saya tapi selalu masih kontak gitu. Dan yang sangat sangat menyentuh tuh setiap puasa menjelang Lebaran itu orang kan biasanya ngirim bingkisan. Kalau ini dia datang kasih bingkisannya. Padahal rumah saya di Jakarta Selatan, rumahnya dia jauh kan. Gitu, tapi itu yang berkesan sekali buat saya. Benar-benar sama mamanya berdua datang ke rumah untuk memberi bingkisan Lebaran. Wow, indahnya toleransi ya Bapak Ibu ya. Jadi Tobi bukan hanya berkarya, tapi memang secara value hidup dia juga menjadi berkat buat banyak orang mungkin ya Bu ya, seperti itu ya? Iya, betul. Wow, oke. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Kak Aning. Thank you so much Kak Aning, thank you so much. Oke, tentunya hari ini acaranya tidak akan berlangsung tanpa dukungan-dukungan dari para sponsor Tobi. Hari ini ada sponsor-sponsor dari skills.id, ada Rumaya dan juga Gria Sehat Santosa dan juga sudah bergabung keluarga dan teman-teman. Boleh dong Tobi kasih speech sedikit say thank you buat donatur dan para keluarga dan teman-teman. Semua orang yang hadir hari ini pasti punya kesibukan masing-masing. Jadi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk datang hari ini. Jadi tepuk tangan untuk semua. Secara kecil atau besar atau langsung atau tidak pasti semua orang yang ada di ruangan ini pernah punya peran dalam hidup aku. Jadi aku bersyukur bisa berada di satu ruangan dengan orang-orang yang hadir hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih udah datang hari ini. Thank you. Last but not least, ada seseorang yang telah bergabung dengan kita di sini juga. Sebelum kita mendengar lagu keempat, telah bergabung Ibu Sisil. Ada Ibu Sisil? Ibu Sisil. Boleh bergabung dengan kita, Bu Sisil? Karena lagu keempat ini ada erat hubungannya dengan Ibu Sisil. Wow, Bu Sisil.
Ibu Sisil selaku wali kelas, betul? Betul. Dari kapan? Saya mengenal Tobi sebagai remaja kecil yang tentu saja kehidupan memasuki masa remaja itu sangat berat. Dan di saat itu dia kalau di sekolah itu sangat malu. Tetapi saya menemukan Tobi bersama dengan satu timnya yang selalu ada Nadia, Adrian, Devika, Angelin. Itu adalah teman-temannya yang dari awal kelas 7 selalu dengan cintanya yang besar menemani Tobi untuk menghadapi banyak hal tentu saja. Bagaimana Mama Tobi menangis-nangis darah ketika tahu, mengenai bakat musik saya akui saya bangga sekali. Karena sampai hari ini Tobi bisa berada di sini, di depan teman-teman semua, di depan Bapak Ibu semua menampilkan yang terbaik yang pernah Tobi miliki. Namun ada hal memang, mungkin setiap anak punya potensi masing-masing. Tidak harus menjadi seorang dokter seperti papanya. Tidak harus menjadi guru, tidak harus menjadi sesuatu. Tetapi waktu itu Tobi dengan segala keraguannya, butuh perjuangan meyakinkan mamanya, meyakinkan papanya, bahkan untuk meyakinkan dirinya. Apakah benar bahwa yang dijalani, yang ditekuni adalah yang memang sampai sekarang akhirnya dimiliki oleh Tobi. Jadi luar biasa, saya yakin Tobi bertumbuh karena dukungan dari teman-teman tadi satu geng. Dan juga legowo dari ayah, mama dan papanya yang sangat luar biasa. Yang akhirnya juga mendukung dengan sangat luar biasa bakat dan potensi Tobi sampai hari ini. Jadi tepuk tangan untuk mama papa. Dan juga teman-teman Tobi yang sampai hari ini berdiri di sini. Yang juga ikut menangis-nangis darah karena menemani Tobi yang jarang sekali tepat waktu mengumpulkan tugas. Yang menemani Tobi untuk tetap, yuk kita selesaikan masa-masa di sekolah dengan baik, lulus dengan baik. Udahlah nilainya nomor sekian, yang penting lulus dulu, sampai seperti itu. Tapi teman-temannya ini juga adalah pendukung-pendukung dengan cinta yang luar biasa sampai dengan hari ini. Terima kasih banyak Ibu Sisil. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Sisil. Selain saya bangga, saya tidak tahu ini adalah keajaiban atau kesengajaan. Saya punya satu pin warnanya pink. Ya. Yang artinya mungkin ini adalah tanda cinta dari kita semua untuk Tobi yang berhasil hari ini. Dan juga saya yakin keberhasilan Tobi hari ini karena dukungan dan cinta yang besar dari semua orang yang ada di sini. Kemudian di sini kok ya katanya pelayanan ya, saya nggak tahu. Artinya saya yakin peran Tobi di sini adalah sebagai tanda Tuhan juga memilih Tobi untuk bisa menggunakan bakatnya untuk semakin banyak melayani banyak orang, begitu. Jadi sepertinya bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi memang hari ini pun Tuhan juga sudah menunjukkan kepada Tobi bahwa bakat dan potensi Tobi adalah potensi yang juga harus dibagikan kepada semua orang. Terima kasih Tobi, terima kasih saya pernah menjadi bagian bagaimana Tobi dan teman-temannya juga bergulat untuk menemukan apa yang kemudian Tobi persembahkan hari ini. Saya bangga sekali. Terima kasih Bu Sisil. Saya sematkan untuk Tobi. Silakan. Wow, bentuk cinta dari Ibu Sisil buat Tobi. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Sisil. Nadia boleh take out kursinya. Thank you so much sudah bantuin. Lagu keempat ini berhubungan dengan yang tadi Ibu Sisil sampaikan. Ada pesan yang mau disampaikan oleh Tobi di lagu keempat ini. Pesannya adalah gini Bapak Ibu. Kamu itu berarti buat orang-orang sekitar kamu. Dari kisahnya Tobi yang apatis soal hidup,
sampai bisa berkarya seperti hari ini, itu karena dukungan Ibu Sisil, Ibu Eri yang gak datang hari ini. Iya. Dan teman-teman semua, ada Nadia, ada Adrian semua. Kadang-kadang mungkin kita nggak sadar apa yang kita lakukan itu mungkin ya kita cuma kerjain aja. Tapi sadarkah kita sebenarnya apa yang kita kerjakan waktu kita lakukan buat orang lain itu ternyata berdampak buat orang lain. Dan berdampak buat Tobi hingga Tobi bisa menjadi seperti saat ini. So, ladies and gentlemen, please give round of applause. Ini lagu ketiga, Nihilis Kecil by Tobias Nathanael. Nihilis kecil, apa yang membuatmu bertahan? Jika kau percaya tiadanya arti, mungkinkah ada yang masih kau cari? Ungkapan validasi dari yang memanggilmu buah hati, atau sesederhana apresiasi untuk menahan diri sampai kau mati. Nihilis kecil, waktu kan berlalu tanpa henti. Di ujung hidupmu akan kau mengerti betapa besarnya engkau berarti. Wow. Yes. Tobi ceritain dong, Nihilis Kecil itu tentang apa? Oke. Jadi Nihilis Kecil itu ditulis di momen dimana aku merasa down gitu. Jadi, tapi saat aku melihat ke belakang di momen itu, ternyata apa sih yang masih membuat aku tetap bisa berpikir positif walaupun dalam keadaan yang mungkin tidak kurang menyenangkan lah ya. Ternyata itu adalah orang-orang yang berada di sekitarku, kayak keluarga, teman-teman, dan bahkan guru-guru semua yang hadir hari ini. Jadi aku persembahkan lagu ini untuk kalian semua. Terima kasih sudah hadir sekali lagi. Wow. Dan tentunya ada dua orang yang sangat berdampak buat hidupnya Tobi, tentunya bisa sampai jadi seperti ini. Itu adalah papa dan mama tercinta dari Tobi. So, saya persilakan papa mama boleh menyampaikan sesuatu mungkin. Boleh kita kasih tepuk tangan? Baik, terima kasih. Ya, emang jahil. Kalau di rumah dia nggak diem amat sih Bu, tapi dia kalau udah berhadapan dengan proyek-proyek matematik baru pendiam. Oke. Nel, kamu ini memang luar biasa membuat mama papa penuh gejolak. Ya. 9 tahun yang lalu dia tiba-tiba ngomong ke saya, itu SMP, dia kelas 2 ya Nel, 1 ya. Pak, aku boleh gak Pak ambil jalur musik? Waduh,
saya ada paniknya, ada takutnya. Ya saya tahu anak ini mamanya yang selalu bilang dari dia bayi pun nangisnya pakai melodi. Ya, dia rewelnya pakai melodi. Dia bilang ini anak berbakat, dia nggak fals atau apa. Tapi whatever dia memang menunjukkan minat dan bakat yang luar biasa dengan bermusik. Tetapi saya sendiri sebagai papa, nggak tahu mamanya, saya tidak berharap, kalau bisa sih jangan sampai dia, maaf ya kalau ada musisi di sini, maaf Kang Fadil, maaf. Saya tidak berharap dia jadi musisi. Saya, Pak Aji Sutama, mohon maaf ya. Saya takut anakku jadi musisi sebetulnya. Tiba-tiba dia ngomong seperti itu dan oke, dalam hati saya langsung bilang, kalau dia sekarang judul konsernya Where It Led, kalau itu jadi kalimat tanya, where will it lead ya? Atau kalau saya terjemahkan saat saya dengar cerita dia, lu mau jadi apa? Ketika dia milih jadi musisi, tapi itu di dalam hati. Saya nggak tega ngomong ke anak saya seperti itu. Di mulut saya bilang ke dia, oke, Top, Papa komit mendorong kamu untuk bekerja, mencari penghidupan, sesuai passionmu. Papa pengen kamu bekerja itu sebagai hobi, melakukan profesi yang kamu sukai. Kamu yakin bermusik? Oke. Ya sudah, dari Papa syaratnya satu, kamu jadilah musisi yang profesional dan jadilah berkat. Ya kan? Iya ya, itu benar kan? Jadilah berkat. Dan setelah itu oke. Tapi dalam hati saya pikir, alah anak SMP hari ini ngomong gini belum tentu besok. Dan saya berjuang terus untuk Nel. Kayaknya jadi ahli bahasa menarik loh. Dia kan senang bahasa juga, dia senang jadi translator atau kamu jadi jurnalis atau apa. Kayaknya musik jadi ini aja lah, life balancer aja lah. Jangan berprofesi sepenuhnya musik, nggak bisa digoyahkan. Dan celakanya saya tuh selalu kalau dalam lingkungan saya, tentu saya berbagi cerita dengan teman-teman. Ya tahu sendirilah kami dokter. Bukan satu pilihan yang, bahkan sesuatu yang musisi. Jangan dong, gaya selalu semua. Bahkan saya kebetulan sering ketemu pasien dan saya cerita, tidak ada satupun yang positif mensupport. Kalau bisa jangan deh. Dan akhirnya saya bawa dalam doa. Dalam setiap doa, Tuhan juga aneh juga. Selalu jawabnya cuman percayalah dan lihatlah. Saya disuruh percaya sesuatu yang saya belum lihat. Dan apanya yang harus aku percaya? Apalagi setiap kali saya ditelepon sama guru Bu Sisil, Pak ini Tobi proyeknya begini-begini, Tuhan aku harus percaya yang mana ini? Ya saya semakin takut dia mengambil jalur musik. Tapi terima kasih Ursula, YPM memberikan saya kesempatan untuk melihat dia menjadi berkat. Ya. Di Ursula dengan orkestranya, paduan suaranya, oke. Saya mulai, dan terakhir dalam perjalanannya terima kasih Bu Dewi, Bu Ida melibatkan Tobi untuk dia memberkati musiknya dia saya bisa melihat dia memberkati. Itu sesuatu yang luar biasa dan saya jadi ingat waktu SMA kelas 1 SMA kelas 3 dia bikin satu letter of statement of goals ya. Oh ya. Statement of goals yang waktu itu dia mau apply sekolah musik manalah ke luar negeri itu dia bikin di dalam statement of goalsnya itu dia bilang bahwa dia ingin musiknya itu menjadi
berkat untuk mendampingi para pendengar yang melalui masa-masa dia galau, dia sedih dan sebagainya. Bahkan juga ingin menjadi pilihan untuk mereka yang terpinggirkan untuk berani. Dia ingin musiknya katanya bisa mengajak mereka yang ada di pinggir ini untuk tampil. Lama-lama saya dan mamahnya ya sudah berdamai. Kami menyimpan semuanya ya dalam hati lah. Ya sudah, kita ikut. Sampai terakhir proyek ini sesuatu yang saya juga tiba-tiba, mamahnya yang memang si Tobi ini pawangnya cuman dia yang tahu aja, yang kayaknya bagus juga ya kalau kita bikin ini, bikin kemarin itu awalnya home concert dan sebagainya. Dan kami berdua sama sekali nggak ikut-ikut. Tiba-tiba dia dan teman-temannya, terima kasih Nadia, terima kasih Adrian dan Karin, Ben, teman-temannya yang ada yang memang mengenal dia dan bahkan yang tidak mengenal dia pun terpanggil untuk mensupport dia bikin acara ini. Dan terjadilah apa yang kita hadapi ini saat ini yang kita berkumpul di sini. Beberapa hari yang bulan yang lalu saya bilang ke Nel, ini semua luar biasa. Semesta mendukung kamu. Dan Papa yakin tangan Tuhan. Ini bukan bukan kekuatan kamu, bukan tangan kamu. Kalau kekuatan kamu, siapa sih kamu yang emang orang ngapain sih ya mau sibuk-sibuk, repot-repot. Kalau maaf, kamu tidak cukup beken untuk orang mau. Dan inilah tangan Tuhan. Dan Papa bersyukur dengar cerita tadi Tante Dewi, Bu Liz, Kak Aning, kemudian Bu Sisil, bahwa mereka semua mengingatkan, Tuhan sudah panggil kamu untuk memberkati semesta dengan musikmu, ya. Dan Papa yakin kalau kamu memang di dalam rancangan Tuhan, kamu akan selalu menjadi berkat. Dan inilah yang saat ini kami benar-benar bisa berdamai. Go ahead now. You are in the right track and path in God's hand, ya. Terima kasih. Sorry. Giliran saya ya. Saya sebenarnya diwanti-wanti sama ketua panitia Nadia. Dia bilang, Tante 2 menit, gak boleh lebih. Terus sekarang Nat, boleh 5 menit Nat? Boleh, oke. Tobi saat ini usianya 22 tahun. Bagaimana saya harus merekap perjalanan cinta saya sebagai seorang ibu dalam waktu 2 menit? Gak mungkin Nadia. Kehadiran Tobi mengubah segalanya di dalam hidup saya. Rekapan 13 tahun pertama tidak penting untuk diceritakan di sini, tetapi ketika dia berusia 13 tahun, dia bilang, "Mah, Pah, aku mau ambil jalur musik." What? Yang benar aja. Saya kebetulan istri seorang dokter. Kemudian sepupu-sepupu Tobi, saya dikelilingi oleh semua keponakan saya. Keluarga suami saya adalah keluarga akademisi yang semuanya berprestasi di bidangnya masing-masing. Ya minder dong, masa anak gue cuma satu mau jadi musisi? Ya udahlah Nel, kayak Koko ini, kayak Cici ini, enggak, aku mau jadi musisi. Akhirnya saya cuma bisa diam dan saya cuma melihat, mengamati, dan dengan keputusan iman, akhirnya saya mencoba untuk mendampingi anak ini. Bukan sesuatu yang mudah karena saya sendiri tidak tahu dunia musisi itu apa, bagaimana cari kerjanya seperti apa, cari hidupnya seperti apa.
saya berusaha untuk membelokkan, tapi ternyata bakat, passion dan kemampuannya dia memang gak bisa dibelokkan. Dia terlalu dominan. Saya sebagai seorang mama hanya berjuang untuk menghargai keputusan pilihan hidupnya di usia yang menurut saya sangat dini, 13 tahun. Dan tidak berubah. Saya bilang, ya sudah Nel. Saya mencoba bersama papahnya bilang, ya sudah gimana ya ini ya. Akhirnya kita berjuang dengan cara kita, dan ternyata ketika saya keputusan iman itu kami ambil, ternyata saya nggak sendirian. Banyak sekali orang tua Tobi, bukan kami berdua saja ternyata. Kami dipertemukan dengan Tante Dewi, kemudian dengan Ibu Kak Aning, juga dengan Kak Amanda. Kak Amanda apakah hadir hari ini? Enggak ya, dari guru YPM semuanya, dan juga banyak teman berbagi saya, Tante Lisda, Tante Rina, tempat saya mencurahkan kegalauan dan harapan saya. Ternyata orang tua Tobi banyak banget yang mencintai dia, mendampingi dia untuk bisa sampai detik hari ini. Mungkin ketika konser ini dibuat dan judulnya adalah Where It Led, saya bilang apa sih sebenarnya artinya, sebenarnya maksudnya apa, saya bilang gitu. Ternyata mungkin kalau saya simpulkan adalah aku sudah sampai di sini dan aku tidak bisa mundur lagi. Aku harus maju dengan segala yang aku punya, dengan kekuatan dan dukungan dan doa semuanya. Bukan perjalanan yang mudah untuk sampai dia berkata bahwa where it led. Karena sampai pada titik ini kami bertiga pernah mengalami situasi yang sangat-sangat tidak mengenakan. Seperti tadi Ibu Sisil atau siapa yang bilang bahwa Ibu Aning yang bilang bahwa dia sempat sekolah keluar begitu. Sebelum itu Kak Aning dia mendaftar di Berkeley dan dia berhasil masuk di antara ratusan ribu yang melamar. Sayangnya kami yang tidak berhasil memberangkatkan dia. Akhirnya dia memilih Malaysia sebagai second plan-nya. Dia berangkat dan tahun berikutnya dia tes lagi dan diterima juga. Tetapi masih kami tidak berhasil memberangkatkan dia. Yang terjadi adalah saya kecewa sebagai mama. Apalagi dia. 3 bulan dia tidak keluar kamar, dalam arti dia memilih untuk berdamai dengan dirinya. Tante Dewi yang datang ketika itu dia bilang, datang ajak dia ketemu aku katanya. Nah lewat Tante Dewi lah Tobi mulai dikasih murid, kemudian dikasih proyek-proyek untuk musiknya. Nah 3 bulan kemudian dia datang kepada kita, "Mah, Pak, aku mau buat Spotify." "Oh iya? Iya, aku sudah daftar kok. Ini pokoknya dia bilang semuanya aku sudah ini. Aku sudah bikin satu album. Isinya 7 lagu." "Hah? Yang benar?" "Iya, 3 bulan. 3 bulan itu," dia bilang gitu. 6 ya. Oh iya, ditambahin 1 ya. Oh salah. Oke. Nah, untuk sampai EP itu keluar, saya cukup menangis gitu. Ada satu lagu yang benar-benar setiap kali saya mendengarkan lagu itu adalah jeritan hati dia, ungkapan hati dia. Salah satunya itu adalah, lelah dan letih ku merana, jiwa hampa dan putus asa, menghadapi duka dan kegagalan. Arti hidup hampir tiada, impianku mulai memudar. Apakah ada jalan
saya nangis. Sekarang saya ditepokin, tapi ketika itu saya nangis berdarah-darah. Saya bilang, aduh anakku, aku tidak sanggup, tidak bisa ketika itu untuk ikut memberangkatkan kamu. Tapi ternyata saat ini, where it led, saya bangga. Saya yakin dan saya percaya bahwa ketika dia tidak jadi berangkat, tangan Tuhan sudah menyiapkan banyak perkara, banyak jalan untuk Tobi. Terima kasih Tobi. Ketika dia tidak jadi berangkat itu, ternyata dia memberikan saya pelajaran berharga, kebesaran hati dan pengampunan. Dia bilang, "Ma, aku tidak pernah marah terhadap mama dan papa. Tetapi aku marah dengan keadaan. Ketika aku marah dengan keadaan, aku yang harus merubah keadaan." Itu yang dia sampaikan ke saya dan saya bilang, bukan saya yang mengajari hidup, tetapi anak saya yang mengajarkan saya arti dari menerima dan legowo. Terima kasih Tobi, proud of you, I love you. Kamu on the track. Thank you Papa Mama. Wow, boleh kita kasih tepuk tangan lagi buat Papa Mama. Sebelum lagu keempat, Tobi mau say thank you dulu buat Papa Mama. Silakan Tobi. Thank you Papa Mama udah ngurus, mendampingi, dan mencintai dari sebelum aku bisa jalan sampai bisa di atas panggung ini hari ini. Terima kasih juga udah legowo untuk keputusan aku memilih jalur musik ya. Walaupun emang mungkin pada saat itu jalur musik itu masih bukan jalur yang cukup umum terutama di Indonesia ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk segalanya. Yes. Tobi katanya ada yang mau dikasih buat Papa Mama. Dan hari ini kita punya 2 buke bunga buat Mama Papa sebagai ucapan terima kasih. Mungkin cinta Mama Papa nggak bisa dibayarkan dengan hal material ya, tapi ini cuman sebagai gambaran aja apresiasi aku untuk Mama Papa. Silakan Tobi. Terima kasih Papa Mama yang akhirnya sudah percaya untuk memutuskan Tobi bisa berkecimpung di dunia musik. Wow. Oke, lagu keempat ini Tobi mau tribute buat Papa Mama dan juga semua orang tua di sini. Betul. Dan kali ini kita akan kolaborasi dengan siapa, Tobi? Nah, kita hari ini kedatangan tamu teman-teman dari Karis, Nada Karis. Nah, sebelum kita mulai performance, aku mau cerita sedikit tentang Karis. Jadi tahun lalu aku tiba-tiba diajak Tante Dewi untuk melatih Karis. Nah, apa itu Karis kan? Mungkin Om Tante dan teman-teman belum tahu apa itu Karis seperti saya dulu ya. Jadi aku mau menjelaskan dikit. Jadi Karis itu adalah komunitas yang dibuat oleh gereja di mana di situ adalah perkumpulan untuk melatih anak-anak yang bertalenta untuk mengembangkan talenta mereka. Dan specifically Nada Karis ini terdiri dari anak-anak yang bertalenta dalam bidang musik. Ya, jadi hari ini aku undang mereka semua untuk tampil bersama. Yes. Okay. Boleh langsung kita undang teman-teman dari Karis. Wow. Suatu kehormatan ya Tobi ya, bisa ambil mic-nya aja. Kolaborasi dengan teman-teman dari Karis.
Dan lagu keempat yang akan Tobi bawakan bersama dengan teman-teman Karis berjudul Cinta di Hatiku. Yang ditulis oleh Tante Dewi. Wow, ditulis oleh Tante Dewi langsung. Tanpa berlama-lama lagi, ladies and gentlemen, please give round of applause. This is Cinta di Hatiku. Ku bawa diri apa adanya, ku melangkah di jalan yang Tuhan siapkan. Walau banyak kekuranganku, namun ku tak mau menyerah. Ku mau beri arti di hidupku. Terima kasih oh Mama, terima kasih oh Papa. Tuhan berikan malaikatnya untuk menjagaku. Kau berikan segala apapun yang kau punya. Ku mau berimu sesuatu, cinta di hatiku. Meski kadang kau lelah, ku buat kau gelisah, Tuhan berikan hati untuk tabah. Meski aku tak tahu mengungkapkan rasaku, Tuhan tahu cinta di hatiku. Ku bawa diri apa adanya, ku melangkah di jalan yang Tuhan siapkan. Walau banyak kekuranganku, namun ku tak mau menyerah. Ku mau beri arti di hidupku. Terima kasih oh Mama, terima kasih oh Papa. Tuhan berikan malaikatnya untuk menjagaku. Kau berikan segala apapun yang kau punya. Ku mau berimu sesuatu, cinta di hatiku. Terima kasih oh Mama, terima kasih oh Papa. Tuhan berikan malaikatnya untuk menjagaku. Yang tahu semuanya ya. Kau berikan segala apapun yang kau punya. Ku mau berimu sesuatu, cinta di hatiku. Cinta di hatiku.
Tobi boleh bergabung bareng sama teman-teman Karis karena ada hadiah dari teman-teman Karis buat Tobi. Nah, Tobi nggak tahu kan? Nah, boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat teman-teman Karis. Dan saya juga mau mengundang Papa Mama Tobi karena ada spesial buke dari Tante Dewi dan juga Ibu Ida. Oke, teman-teman dari Karis boleh agak merapat, Tobi juga, kita akan berfoto terlebih dahulu. Silakan teman-teman Karis boleh kembali lagi ke tempat. Thank you so much. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat teman-teman dari Karis. Oke, kalau tadi kita simak cerita dari Mama soal ke Berkeley dan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, Top. Kemahalan. Jadi waktu itu ada term condition dari Papa ya kalau nggak salah. Ceritain dong, Top. Iya, jadi term dari Papa itu kalau aku dapat scholarship minimal 50%. Ya. Nah, tapi aku dapatnya cuma 25%. 25%. Iya, jadi diundur dulu deh. Oke. Jadi waktu itu ternyata kata Papa Mama, kata Papa mungkin ya, boleh kamu ke Berkeley asal kamu dapat scholarship, dapat beasiswa yang 50%. 100% kalau bisa katanya. Tapi ternyata waktu itu setelah audisi ternyata masuk sebenarnya ya. Masuk ya. Qualified ya. Tapi ternyata hanya 25%. Iya. Jadi ke Berkeley-nya diundur dulu, kata Tobi. Dan itu jadi momen terendah. Kalau tadi Mama cerita tadi jadi momen terendah buat Tobi. Katanya sampai berdiam diri di kamar berapa lama, Tob? Sebetulnya enggak juga sih. Kalau dari perspektif aku ya. Di waktu momen itu tuh emang karena tadinya aku baru pulang ke Indonesia ya. Di sana kan bebas ya sama teman-teman aja. Setiap hari jalan lah kemana. Terus balik ke Indonesia di rumah doang jadi aduh. Di kamar aja udah lah ya. Iya di kamar aja lah udah malas keluar. Ternyata Mama nangkepnya malah jadi kayak depresi gitu. Padahal enggak sih.
Mama mikirnya ini anak kenapa berdiam diri terus di kamar. Tapi ternyata dari Toby, karena baru pulang dari luar negeri, teman-teman udah lama nggak kontak juga, jadi ya udahlah ngapain ya. Berapa lama itu momennya? Momennya selama, sebenarnya after 3 bulan yang aku bilang mau buat Spotify juga masih lanjut sih di kamar terus aja. Tapi momen-momen itu justru kamu malah jadi belajar sesuatu, belajar produksi, dan akhirnya kamu upload musiknya kamu, karya kamu di Spotify dan semua digital platform. Betul sekali. Yes. Dan itulah value yang kita bakal dengar dari lagu yang kelima, judulnya Lembayung. Kalau nggak salah, itu yang tadi Mama nyanyiin bukan? Bukan. Oh bukan, beda. Kalau yang Mama nyanyiin tadi judulnya? Jalan Keluar. Jalan Keluar. Jalan Keluar. Jalan Keluar itu opening dari EP-nya, Lembayung adalah lagu terakhir di EP-nya. Oh, oke. Penutupnya. Tapi Jalan Keluar itu sudah ada di semua digital platform kan? Sudah, semua ada. Bisa didengar juga? Bisa. Jadi itu adalah awalnya, Jalan Keluar itu adalah openingnya, dan ini adalah closing dari EP-nya Toby. Judulnya Lembayung. Siap, Toby? Siap. Oke. Ladies and gentlemen, give round of applause buat Toby. Lembayung. Bagaikan lembayung nampak di penghujung harapan untuk bertahan di dunia yang fana, berjuang mencari makna dalam kesia-siaan. Bagaikan lembayung nampak di penghujung harapan untuk bertahan di dunia yang fana, berjuang mencari makna dalam kesia-siaan. Semesta membentang di hadapan saksi, keindahan dan kepahitan di dunia ini, menatap takdir, mencari arti dalam kesia-siaan, kegagalan yang fana. Dah. Wow. Boleh cerita dong, Toby, lagu Lembayung tadi. Liriknya tentang apa? Lembayung sebenarnya jujur mirip lagu ketiga ya, temanya. Iya. Lebih tentang having the will to live, although situasi sedang tidak menyenangkan lah. Ya. Meskipun situasi tidak menyenangkan, tapi kamu tetap memutuskan untuk hidupin, jalanin apa yang harus kamu jalanin. Ya intinya lebih ke perseverance dan resilience. Wow, oke. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi, Bapak Ibu. Baik, dengan lagu Lembayung tadi, itu adalah lagu terakhir yang Toby mau bawakan pada hari ini. So, sekali lagi saya boleh minta tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini. Terima kasih untuk dukungan serta waktu dan tenaga yang sudah Anda berikan untuk Toby dan juga keluarga. Sekali lagi mari kita sama-sama dukung
Tobi lewat karya-karyanya, kalaupun ada karyanya di YouTube, di Spotify, silakan share ke semua kenalan Anda supaya musisi-musisi seperti Tobi bisa semakin dikenal di Indonesia. Sekali lagi terima kasih, tapi sebelum saya tutup, tadi saya janji saya akan memberikan satu buah buku, betul? Nah, saya akan berikan satu buku ini, thank you, untuk Bapak Ibu yang punya, yang KTP-nya paling jauh dari sini. Kira-kira ada atau enggak? Ada? Boleh dari mana? Jambi, oke. Oke, sebentar. Jambi sementara sekarang ini Jambi yang paling jauh ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang lebih jauh daripada Jambi? Serius ada yang dari Papua? Boleh saya lihat KTP-nya Ibu? Ibu Tilan benar. Oh oke. Ada yang bawa KTP-nya dan lebih jauh daripada Jambi? Apanya? Oh tidak ada? Oke, buku ini akan Billy berikan berarti ke yang paling jauh tadi dari Jambi. Yes, thank you so much. Terima kasih. Berarti pelajaran ya Bapak Ibu untuk acara seperti ini kalau Billy MC-nya bawa KTP-nya ya. Oke, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup saya mau mewakili Tobi say thank you untuk skills.id sebagai sponsor, Rumaya dan juga Gria Sehat Santosa. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semua teman-teman yang di sini dan ketua panitia. Hah, coba ceritain tentang Billy. Nanti itu di tema di event. Oh. Event lainnya ya Tante ya. Oke. Kita akan bersama-sama menutup acara hari ini, tapi boleh nggak saya request sekali lagi Tobi mainin lagu Lembayung buat kita semua sebagai penutupan hari ini. Setuju Bapak Ibu? Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan untuk Tobi. Sekali lagi nih, yakin? Oke. Bagaikan lembayung nampak di penghujung, harapan untuk bertahan di dunia yang fana, berjuang mencari makna dalam kesia-siaan. Bagaikan lembayung nampak di penghujung, harapan untuk bertahan di dunia yang fana, berjuang mencari makna dalam kesia-siaan. Semesta membentang di hadapan saksi, keindahan dan kepahitan di dunia ini, menatap takdir, mencari arti dalam kesia-siaan, kegagalan yang fana.
Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Tobias, Nathanael. Saya Billy pamit undur diri dan Tuhan Yesus memberkati. Dan special thanks juga untuk Ko Billy udah bersedia jadi bagian di acara hari ini sebagai MC. Tepuk tangan buat Ko Billy. Terima kasih teman-teman dari Volare dan Kezia. Dan teman-teman juga dari Santa Ursula BSD, teman-teman aku dari SMP yang sampai sekarang masih jadi teman-teman baikku. Semua yang jadi panitia hari ini, tepuk tangan untuk mereka. Dan terutama yang jadi ketua dari semua panitia, Nadia, thank you Nat. Sekian acara hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Thank you semuanya.